Misalnya, Mm-mm. beberapa bulan kemarin itu di Jepara itu ada isu mau investor peternakan babi. Iya betul. Semuanya ngebel PCNU, semuanya ingin tahu ini PCNU sikapnya bagaimana. Ini, wong katanya visinya mulus itu religius, masyarakatnya mayoritas non-muslim, tapi kenapa mau ada isu investor peternakan babi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus Sahil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dinda. Ya, terima kasih Gus Sahil. Ini sebuah kehormatan bagi kami, Gus Sahil berkenan untuk ngobrol-ngobrol santai bersama saya, Dinda Kirana di sini, Gus Sahil, terkait dengan seperti apa digitalisasi data layanan NU atau disingkat dengan Digdaya ini. Semua warga masyarakat di Kabupaten Jepara, terutama anggota PCNU Kabupaten Jepara ini pengen tahu seperti apa awalnya berdiri, mungkin bisa disampaikan, kemudian launchingnya kapan, dan kemudian Digdaya ini di dalamnya ada apa saja gitu, Gus, bisa disampaikan kepada kami. Ya, terima kasih Mbak Dinda. Yang pertama kami sampaikan saya seperti mendapat kehormatan yang luar biasa untuk diundang di sore hari ini oleh Mbak Dinda. Saya akan menjelaskan yang terkait dengan digitalisasi data dan layanan Nahdlatul Ulama atau Digdaya ini, bahwa program ini merupakan program yang ada di periode kepengurusan Gus Yahya, yaitu kepengurusan PBNU 2022 sampai 2027. Iya, iya. Yang mana di kepengurusan Gus Yahya ini ada satu momentum besar di Nahdlatul Ulama, yaitu peringatan 1 abad lahirnya Nahdlatul Ulama atau 100 tahun berdirinya Nahdlatul Ulama. Dalam menyambut 100 tahun Nahdlatul Ulama ini ada banyak sekali beberapa program unggulan yang kemudian di launching dalam rangka menyongsong 100 tahun itu. Salah satunya adalah program Digdaya NU ini. Jadi digitalisasi data dan layanan di lingkungan Nahdlatul Ulama, yang mana Digdaya NU ini di launching pada tanggal 1 Agustus 2024 tahun kemarin. Jadi baru sekitar 1 tahun lebih lah, Mbak. Iya, ya, iya. gitu. 1 Agustus 2024 ya. Betul. Iya, iya. Dan ini sudah banyak sekali pelayanannya kepada semua warga Nahdliyin ya, Gus ya. Betul. Yang bisa langsung kita rasakan itu adalah Digdaya persuratan, di mana Persuratan, iya. semua surat menyurat di lingkungan Nahdlatul Ulama sekarang itu dilakukan secara elektronik. Jadi semua surat keluar itu surat elektronik, tanda tangan elektronik, kemudian stempel juga stempel elektronik, dan kemudian PBNU membuat peraturan perkumpulan, di mana di dalam peraturan perkumpulan yang terkait dengan sistem administrasi itu menjelaskan bahwa semua surat penyurat di lingkungan Nahdlatul Ulama harus melalui platform Digdaya persuratan. Logikanya dan konsekuensinya, kalau ada surat menyurat yang di luar atau tidak memakai platform Digdaya persuratan ini, maka surat tersebut dianggap tidak sah dan ilegal gitu. Iya, iya. Berarti semua harus lewat Digdaya ya. Betul, Iya, betul. Dan apa Digdaya sih manfaat persuratan Digdaya ini selama ini setelah launching berdirinya 1 Januari 2024 ini, Gus? Manfaatnya sangat banyak, karena sekarang itu surat menyurat di lingkungan NU, terutama PCNU itu lebih efisien, kemudian lebih cepat, tidak begitu banyak menggunakan kertas. Kemudian kita juga tidak repot-repot pesen amplop lagi. Lah gitu. Tidak Jadi mengantar kesana tidak mengantar kesana kemari, terutama ketika kita butuh tanda tangan yang asli, yang basah dan stempel yang basah, itu tidak kemudian memakan waktu yang panjang ke rumah satu pengurus ke pengurus yang lain. Karena kan kalau di PCNU itu kan
surat menyurat itu kan mayoritas yang tanda tangan 4 orang, Mbak. 4 orang. Jadi Rois Surya, ya. Katib Surya, Ketua Tanfidiyah dan sekretaris Tanfidiyah. Dan rumahnya itu berjauhan antara satu dengan yang lain. Ujung pucuk utara dan ujung pucuk selatan. Ujung pucuk utara dan ujung pucuk selatan itu repot sendiri. Nah, tapi kalau sekarang karena sudah ada Digdaya, ya sekarang itu sudah bisa memegang HP masing-masing, memeriksa surat dan menandatangani surat masuk di PCNU. Lewat aplikasi. Lewat aplikasi Digdaya itu. Dikirim itu tadi. Betul. Jadi ya di sela-sela jagong itu bisa menandatangani surat. Kemudian misalnya pas ngaji, di sela-sela ngaji memeriksa surat bisa menandatangani surat. Dan sekarang jarak sudah bukan menjadi masalah lagi. Karena kemarin saya menjadi petugas haji selama 42 hari itu. Kemudian di Tanah Haram saya juga bisa menandatangani surat itu. Ya. Nah, itu. Jadi kemudian PCNU tahun ini itu tidak mengangkat pejabat sementara sekretaris ketika sekretarisnya naik haji. Oh, langsung karena bisa ditangani di sana. Karena bisa ditangani di sana. Nah, itu. Iya. Kalau tahun kemarin kan ketika pejabatnya naik haji itu kemudian PCNU rapat dan mengangkat siapa pejabat sementara yang menggantikan itu, karena surat harus tetap ditandatangani. Kan tidak mungkin menandatangani surat di mana itu Tanah Haram di Mekah dan Madinah itu. Kalau tahun kemarin masih seperti itu, tapi kalau tahun ini sudah tidak, karena saya langsung bisa diselesaikan di manapun. Nah, itu manfaat Digdaya persuratan. Iya. Di situ ada platform apa saja sih Gus yang bisa disampaikan kepada kami? Ya, kalau yang Digdaya persuratan itu ya hal-hal yang terkait dengan administrasi persuratan. Tapi sebenarnya Digdaya sendiri, digitalisasi data dan layanan itu merupakan visi besar atau keinginan besar dari PBNU bahwa nanti ke depannya itu semua layanan-layanan yang terkait dengan masyarakat Nahdliyin itu bisa disalurkan secara online, bisa dilihat secara online, kemudian bisa disampaikan secara online, terintegrasi datanya, dan pada akhirnya itu akan cepat merespon keinginan masyarakat Nahdliyin di bawah. Selain persuratan juga ada websitenya ya, betul, Gus ya. Di betul. situ informasi apapun tentang KNU-an ada di situ. Betul. Kita sebelum adanya Digdaya persuratan ini kita tentu sudah mengenal yang namanya platform digital NU Online, di mana dia menjadi kanal pemberitaan terkait dengan warga NU yang terdepan dan kemudian pada akhirnya NU Online itu bertransformasi untuk memberikan layanan-layanan yang lain. Misalnya layanan-layanan yang terkait dengan permasalahan-permasalahan keagamaan. Misalnya bagaimana cara menghitung zakat, bisa dilihat di situ. Kemudian waktu sholat bisa dilihat di situ. Kemudian juga kalau misalnya saya mau belajar sholat juga bisa belajar di situ. Jadi banyak hal yang kemudian sangat bermanfaat bagi masyarakat. Informasi penting itu. Oleh karenanya NU Online itu kemudian bertransformasi sebagai kanal informasi terdepan, tidak hanya di NU tapi juga di Indonesia, terutama terkait dengan kebutuhan masyarakat Muslim di Indonesia. Itu rujukan utamanya sampai sekarang itu NU Online itu. Itulah salah satu bentuk layanan NU yang terkait dengan digital. Yang mengelola ya orang-orang NU sendiri, anak-anak NU sendiri yang kemudian mereka secara serius fokus di kanal pemberitaan tersebut dan kemudian mau belajar secara terus-menerus, akhirnya bertransformasi menjadi kanal pemberitaan terdepan sampai sekarang. Dan itu bisa diakses dengan mudah ya. Betul. Semua yang di aplikasi sudah ada Mbak di Play Store itu. Iya, di Play Store itu. Iya. Baik Gus, tadi terkait dengan Digdaya ya, di sini organisasi NU kan kita tahu bahwa ini organisasi besar ya Gus. Betul. Melayani banyak orang, bahkan seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Jepara ini notabene adalah mayoritas warga NU. Di sini dalam pelayanan Digdaya itu sendiri pernah nggak itu Gus mungkin
ada trouble gitu, ada masalah kendala yang mungkin susah diterima oleh sebagian masyarakat warga NU, atau mungkin kendala di dalam hal apa gitu, seperti apa dalam mengatasi? Ya, kalau awal-awal dulu kan memang PBNU itu sudah menyiapkan platform tersebut beserta perangkatnya. Artinya misalnya ketika awal-awal sosialisasi itu memang diwajibkan bagi semua PCNU untuk mengirim satu nama admin berikut emailnya. Oh gitu ya. Lalu kemudian tahapan berikutnya admin tersebut harus mengikuti pelatihan Zoom meeting beberapa kali. Iya. Yang Berarti terkait sudah dengan, diadakan meeting-meeting terus ya waktu awal-awal ya? betul. Setelah dia mampu, lalu kemudian diuji coba. Coba. Uji cobanya itu membuat beberapa surat yang kalau surat itu tidak jadi, maka belum di ACC untuk bisa mendapatkan itu, Mbak. Rekomendasi di masuk platform di Dikdaya Persuratan. Jadi ada tahapan serius yang dilakukan oleh PBNU ketika kemudian ingin memastikan semua cabangnya itu bisa masuk di platform Dikdaya NU ini. Nah, karena melalui tahapan yang sangat ketat itu, maka ketika sudah launching bisa digunakan, maka kendala-kendala itu relatif tidak ada. Oh. Kita paling cuma kendalanya itu mengajari para kiai-kiai itu bagaimana kemudian Tanda tangan itu tadi? bisa bertanda tangan Iya, di iya. platform Dikdaya Persuratan itu. Karena kan kadang-kadang kiai itu kan HP-nya itu masih HP jadul. Iya, memang pada nggak mau. Atau kadang-kadang mereka nyagerno khodame. Nyagerno, iki urusana iki. Padahal Tanda tangan nggak bisa tanda tangan sendiri itu saya kira menjadi sesuatu yang sangat penting karena itu diskresi. Iya. Dalam organisasi itu ada yang namanya diskresi, dan diskresi itu tidak boleh diwakilkan. Tidak bisa diwakilkan. Tidak bisa diwakilkan. Maka berarti konsekuensinya dia harus bisa sendiri. Nah, Dan harus punya HP itu tadi. betul, dan harus punya HP karena di dalam platform Dikdaya Persuratan itu ada menerima dan menolak tiap-tiap pengurus itu. Jadi misalnya saya sebagai sekretaris, saya sudah menerima dan saya tanda tangan. Kemudian yang kedua masuk di Pak Ketua PCNU, Pak Kiai Haris itu. Pak Kiai Haris itu kemudian setelah membaca surat itu kok tidak pas, ya dia boleh menolak, Mbak. Iya, di situ ada pilihan ya. Menolak, dan alasan menolak itu Iya, apa? ada, iya. Meskipun saya sudah tanda tangan. Itu namanya diskresi pribadi yang tidak mungkin untuk bisa diwakilkan. Iya. Jadi akhirnya kiai-kiai itu sadar bahwa ini menjadi penting karena ini tanda tangan saya sendiri yang tidak mungkin saya wakilkan kepada orang lain meskipun istri saya misalnya. Iya. Kalau saya di kantor, kadang-kadang kan saya bisa mewakilkan absen ke istri saya. Iya, Nah, betul. tapi kalau ini tidak, Mbak. Ya, tidak Karena bisa. sangat pentingnya menyurat di PCNU Itu salah satu ini. kendala ya awal-awal ya. Ya, awal-awal menjadi kendala itu. Tapi setelah kian kesini akhirnya Betul, mengerti juga ya mengerti beliau-beliau juga. ya. Beliau mengerti juga ya. Artinya malah kadang-kadang tanya, ini ada surat masuk apa ndak Il? Nah, gitu. Dan di sini mungkin bisa disampaikan program-program atau kegiatan-kegiatan yang mungkin sudah menunggu terdekat ini untuk seluruh masyarakat warga NU Kabupaten Jepara agar semuanya bersiap-siap untuk menyambutnya. Kayaknya mau ada kegiatan gede-gedean ini, Gus Sahil. Seperti apa itu, Gus? Betul. Ya, Mbak, memang kalau di NU itu kayaknya tidak ada hari libur ngurusi NU itu. Kegiatan ada aja gitu ya. Iya. Tahun ini itu saya mau cerita sedikit ya. Feedback ke belakang itu banyak sekali peristiwa-peristiwa di Jepara itu yang kemudian ditangani oleh PCNU dan alhamdulillah clear. Clear, ya. Misalnya beberapa bulan kemarin itu di Jepara itu ada isu mau investor peternakan babi. Iya, betul. Semuanya ngebel PCNU, semuanya ingin tahu ini PCNU sikapnya bagaimana. Ini katanya visinya mulus itu religius, masyarakatnya mayoritas non muslim, tapi kenapa mau ada isu investor peternakan babi. Gitu. Akhirnya kemudian itu direspon oleh Nahdlatul Ulama. Kemudian Nahdlatul Ulama punya mekanisme yang namanya Basul Masail. Kiai-kiai kumpul membahas masalah itu, dicarikan dalil-dalil di fikihnya, lalu kemudian
diketemukan hukumnya, lalu kita buat rekomendasi ke pemerintah daerah. Setelah rekomendasi itu jadi, maka sehari setelahnya kita datangkan Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati di gedung NU pada waktu itu. Dan kita bacakan hasil dari rumusan Basul Masail Nahdlatul Ulama tentang rencana peternakan babi itu. Yang intinya kemarin kita sudah tahu bahwa BCNU juga menolak dan alhamdulillah itu diterima oleh Bapak Bupati. Sehingga setelah itu menjadi reda isu itu di Jepara, terselesaikan. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian setelah itu ada isu yang terkait dengan rencana pemberlakuan 5 hari sekolah di Jepara. Oh iya. Itu kan juga menjadi isu yang juga agak sensitif, terutama di kaitan kalangan Nahdien, karena mayoritas sekolah di Nahdien, masyarakat Nahdien di Ma'arif itu 6 hari kerja. Kita bukan menafikan itu, tapi kayaknya kalau dilihat realitas di masyarakat Jepara itu kayaknya belum siap untuk melaksanakan sekolah 5 hari kerja itu. Lalu kemudian pada waktu itu kita audiensi lagi ke Jepara. Setelah di internal kita melaksanakan semacam FGD, tokoh-tokoh pendidikan seperti Profesor Mustaqim, Dr. Nur Hoiri itu, Ketua Ma'arif Vergunu. Ini bagaimana situasinya kalau di Jepara ini? Kita audiensi ke Komisi C, Komisi C juga kemudian menolak, lalu setelah itu kita audiensi ke Pemkab. Kita bawa pasukan waktu itu 100 orang, Mbak. Jadi waktu itu Pemkab itu setengah apa ya? Guyu kali kula. Pak, kuwi apa kuwi? Wong audiensi kok wonge 100 apa gak iso diminimalisir Oh ini tidak bisa Pak, ini masalah besar menurut kami. Jadi kita harus menampakkan keseriusan kami. Lalu kita diterima Pak Bupati Wakil Bupati waktu itu di Gedung Serbaguna itu, dan akhirnya Pak Bupati menerima untuk menolak pemberlakuan 5 hari sekolah di Jepara. Itu juga terselesaikan. Itu juga NU juga. Alhamdulillah. Belum lagi yang lain. Belum lagi banyak sekali yang lain. Kemarin acara Hari Santri kita juga buat acara gede-gedean seperti itu, jalan santai. Kemarin kita barusan menyelesaikan permasalahan salah satu unit pendidikan di Welahan, Mbak. Kemarin baru selesai. Jadi kita maraton 4 kali pertemuan. Alhamdulillah selesai. Dan ini nanti kita mau mengadakan peringatan Harlah NU ke-103. Wah, ini juga kemudian Hol Gus Dur ke-16 dan Muskercap yang ke-4. Wah, geden-gedenan semua ini ya. Iya, Muskercap yang ke-4 dalam waktu yang berdekatan. Kapan saja itu, Gus? Itu akan dilaksanakan selama 2 hari berturut-turut. Yaitu tanggal 5 Januari 2026 dan tanggal 6 Januari 2026. Kurang sebentar lagi. Betul, berarti tinggal 1 bulan. Ini panitianya sudah dibentuk, sudah di-SK-kan melalui platform Digdaya, dan alhamdulillah hari Jumat kemarin sudah rapat perdana, karena ini acaranya memang agak besar. Memang besar, bukan agak. Ini acara besar ya, digawene wong Jepara ya. Saya itu sebagai pengurus NU pengalaman nggih. NU itu kalau buat acara, meskipun awalnya itu kecil-kecil, itu pada akhirnya pelaksanaannya tidak bisa kecil. Karena semuanya rata-rata warga NU gitu loh. Betul. Semuanya ikut. Itu di semua hal nggih. Dulu itu pernah kita kecil-kecilan mengadakan event lomba tenis meja itu kalau tidak salah. Tapi ketika kemudian kita launching, wah, peminatnya luar biasa. Akhirnya kita tidak bisa membuat acara itu kecil. Di NU itu seperti itu. Padahal NU itu ya kayak gini-gini aja perasaan karena saya itu. Karena memang organisasi besar, Gus. Oh iya, betul. Ya, satu hal lagi mungkin yang bisa Gus Sahil sampaikan untuk closing statement ini di podcast ini, Gus. Mungkin ada hal-hal unek-unek yang bisa Gus Sahil sampaikan kepada seluruh masyarakat, mumpung kita sedang podcast di sini. Ada yang mungkin hal-hal dari keorganisasian atau mungkin secara garis besar di PCNU Kabupaten Jepara harus bagaimana? Betul. Jadi ada 2 hal. Yang pertama mau saya sampaikan bahwa tahun 2026 ini itu adalah bagi organisasi Nahdlatul Ulama Jepara itu akan banyak ada konferensi. Jadi ada beberapa mayoritas MBC di Jepara itu, kalau tidak salah aja sekitar 9 MBC yang masa khidmahnya habis, jadi harus melaksanakan konferensi MBC.
Dan kemudian di akhir tahun 2026 ini itu nanti ada konferensi di tingkat cabang. Jadi kepengurusan kita itu nanti akan selesai di Desember 2026. Oh gitu ya. Semuanya ini ya. Ya untuk PCNU. Iya. PCNU beserta perangkatnya. Semua lembaga juga akan selesai di 2026. Yang tidak itu ya Banom, karena Banom punya SK sendiri, dia otonom. Iya. Nah itu, oleh karena itu maka di tahun 2026 ini PCNU akan berusaha melaksanakan kegiatan reformasi kepengurusan tersebut itu, dan kemudian nanti akan ada sosialisasi ke seluruh MBC di awal bulan Januari atau Februari 2026 ini. Mudah-mudahan sebelum Ramadan kita bisa melaksanakan itu. Kita bisa mengarrange kapan itu dilaksanakan sampai akhir, dan kami mohon agar supaya MBC siap-siap hal itu, dan kemudian juga MBC memastikan bahwa sebelum pelaksanaan konferensi MBC semua SK di ranting itu sudah diperbarui. Jadi kalau ada ranting yang SK-nya selesai, mohon secepatnya diadakan musyawarah ranting untuk kemudian diajukan diperbarui SK-nya ke PCNU. Karena itu menjadi penting. Organisasi itu yang penting legalitas. Seperti saya berani ngomong di sini itu ya karena saya masih punya legalitas. Kalau saya sebagai Ahmad Sahil yang lain tidak punya legalitas, ya saya tidak mungkin ngomong seperti ini. Itu menjadi penting organisasi. Kemudian yang kedua, percayalah bahwa PCNU itu masih tetap terus membersamai apa yang diinginkan oleh masyarakat Jepara. Dan itu sudah kita buktikan di tahun 2025 kemarin, ada permasalahan-permasalahan krusial yang tetap terus dijaga oleh PCNU, dan kemudian akhirnya permasalahan itu selesai. Tahun 2025 kemarin. Yaitu misalnya isu peternakan babi, isu 5 hari sekolah terselesaikan semua. Dan itu akan terus dilaksanakan. Jadi oleh karenanya maka tidak usah kemudian meragukan daripada perjuangan dari NU itu sendiri. Jadi di mana ada masyarakat Nahdliyin, maka disitulah akan dibersamai oleh Nahdlatul Ulama. Untuk kebaikan apa? Tidak hanya untuk kebaikan masyarakat NU sendiri, tapi juga untuk kebaikan Jepara yang kita cintai ini. Kalau mayoritas masyarakatnya baik sebagai NU, maka saya yakin Jepara juga akan ikut baik. Oleh karenanya kita sebagai warga mayoritas itu harus menunjukkan hal itu kepada yang lain, biar kita itu tetap menjadi contoh yang baik gitu, Pak. Amin. Baik, itu terima kasih. Terima kasih Gus Sahil. Semoga apa yang disampaikan Gus Sahil tadi bisa bermanfaat untuk kita semua ya Gus ya, terutama buat kita seluruh warga Nahdliyin NU dan PCNU Kabupaten Jepara. Semoga tetap sukses, lancar program-programnya yang ke depan ini Gus. Semuanya berkah untuk kita semua warga masyarakat Jepara. Terima kasih atas dukungannya Mbak Dinda, Erlisa, dan semua teman-teman. Terima kasih, mohon doanya biar bisa melaksanakan khidmah ini sampai dengan akhir periode. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.